di dalam kandang kambing tersebut kalau kamu mau. Kemudian juga dalil yang paling jelasnya ketika Nabi SAW Nabi SAW tawaf keliling Ka'bah. Ka'bah itu masjid. Tapi Nabi SAW tawaf keliling Ka'bah menggunakan apa? Ba'ir. Apa itu ba'ir? Unta. Tawaf 7 kali. Ini kira-kira ada tidak yang keluar mungkin sesuatu yang keluar kencingnya atau kotorannya? Mungkin saja, kan? Kencingnya apa? Makanya kita bilang apa? Kotoran hewan yang dimakan itu apa? Najis. Adapun kotoran hewan yang dimakan dagingnya, maka dia tidak najis. Kemudian yang berikutnya juga diantara hal-hal yang najis juga adalah damu haidin, darah haid. Ini najis, kan? Demikian juga apa? Darah nifas. Ini hukumnya sama dengan darah haid. Kita katakan apa? Hukumnya sama dengan darah haid. Itu artinya apa? Darah nifas itu ketika dia sudah berhenti darahnya, maka di sini apa? Si wanita ini mesti wajib mandi janabah, kemudian apa? Kemudian dia sholat. Tidak menunggu selama 40 hari. Kan ada sebagian yang mengatakan apa? Nifas itu selama 40 hari. Tapi yang benarnya apa? Darah nifas itu sebagaimana darah haid. Kapan berhenti? Maka apa? Langsung mandi kemudian apa? Sholat. Dipahami sini ya? Kemudian yang berikutnya adalah lahmu khinzir, daging babi. Ini juga adalah sesuatu yang dinajiskan. Wa fi ma ada dzalika khilafun. Adapun apa yang selain dari hal itu maka di sini ada khilaf. Seperti yang misalnya kita sudah bahas tentang darah manusia. Apakah itu najis? Jawabannya apa? Tidak najis. Yang tidak najis. Kenapa? Karena kalau seandainya darah manusia itu najis, maka apa? Maka ketika para sahabat berperang, dengan sabetan pedang-pedang gitu kan, sampai puluhan sabetan pedang gitu, maka mereka pasti akan kerepotan untuk membersihkan darah-darahnya. Kemudian mereka sholat, gitu kan? Padahal tidak di sini. Langsung ketika masuk waktu sholat, mereka sholat. Selesai sholat berperang lagi. Dipahami sini? Juga darah manusia. Juga diantara yang di situ ada khilaf apakah ini merupakan najis atau bukan. Diantaranya apa? Diantaranya khamar. Khamar itu apakah najis atau bukan? Kita bilang apa? Khamar itu tidak najis. Walaupun memang ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa khamar itu najis. Seperti ini pendapatnya apa? Imam yang 4 Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad itu mengatakan apa? Bahwa khamr itu najis. Tapi sebagian yang lainnya seperti Abu Daud Ad-Dhahiri, juga Syekh Shalih Utsaimin, demikian juga guru-guru kami seperti Ustaz Dzulqarnain, itu mereka mengatakan bahwasanya apa? Bahwa khamr itu tidak najis. Apa dalilnya? Itu ketika datang perintah dari Nabi SAW bahwa khamr telah diharamkan, maka apa? Para sahabat pun mereka semuanya mengeluarkan khamr-khamr yang mereka simpan. Disiram di mana? Disiram di jalan-jalan kaum muslimin. Kan? Yang tadi, kalau seandainya khamr itu najis, maka tidak mungkin para sahabat membuang sesuatu yang najis di mana? Di jalan-jalan kaum muslimin. Karena di antara adab membuang hajat itu apa? Tidak membuang hajat di tempat-tempat umum. Nanti akan dibahas di pembahasan tentang bab qada'il hajah. Tape itu yang perlu kita ketahui. Tape itu tentang sesuatu yang najis. Kemudian beliau Syekh Ibnu Hizam Al-Ba'dani hafizallahu taala, seorang ulama Yaman. Jadi kitab ini matannya ditulis oleh ulama Yaman, syarahnya disyarah oleh ulama Yaman, insyaallah. Tape. Yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini ada 3. Apa itu? Yang pertama, bangkai. Bangkai juga dikatakan sebagai sesuatu yang najis. Dikatakan sebagai sesuatu yang najis. Seperti misalnya ketika Nabi SAW mendapati seekor bangkai gitu, maka Nabi SAW kata apa?
katakan idza dubighat, itu kalau seandainya al-julud, julud, kulit itu telah disamak, ya kan? Faqad tahura, maka dia telah menjadi suci. Jadi ketika itu Nabi SAW melihat bangkai hewan, ya, yang sudah terbuang, ya kan? Padahal kulitnya itu bisa dimanfaatkan, karena orang dahulu itu mereka menggunakan kulitnya untuk menyimpan air, gitu kan? Makanya dikatakan kalau seandainya kulit itu telah disamak, faqad tahura, maka dia telah menjadi suci. Kalau dikatakan telah menjadi suci, artinya sebelumnya sebelumnya najis. Dipahami sini ya? Type yang kedua, dari hal-hal yang tidak disebutkan oleh penulis adalah al-madhi. Cairan yang lengket, ya, yang keluar karena seseorang kelelahan, ya kan? Terlalu capek dia, atau cairan yang keluar ketika seseorang akan memulai pendahuluan sebelum dia berjima, ya kan? Ada cairan putih keluar yang lengket, itu namanya madhi, dan ini juga najis. Yang berikutnya, yang kesembilan dari hal-hal yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani adalah al-wadi. Al-wadi. Ini juga Ini juga najis. Ini juga najis. Apa itu wadi? Wadi itu cairan yang sama seperti madhi, hanya saja cairan ini keluar ketika kita telah selesai buang air kecil. Telah selesai buang air kecil. Ini semuanya 9 jenis najis yang perlu kita pahami. Kenapa? Karena kapan kita tidak mengenal mana yang najis, mana yang suci, maka itu akan berpengaruh dengan ibadah kita. Berpengaruh dengan ibadah kita. Sekarang pembahasan yang berikutnya, kita akan membahas tentang faslun fi tathhiri an-najasat. Fasal tentang cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Pasal pembahasan tentang cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Ya kan? Pakaian kita, gelas kita, ember kita terkena najis. Bagaimana cara kita mensucikannya? Ini jawabannya ada di fasal ini. Beliau katakan, qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, faslun fi tathhiri an-najasat wa yadharu ma tanajjasu bi ghaslihi hatta la yabqa laha 'ainun wala launun wala rihun wala ta'mun wan na'lu bil mashi. Baik. Beliau katakan fasal cara mensucikan sesuatu yang najis. Beliau katakan mensucikan sesuatu yang terkena najis itu yang pertama dengan cara mencucinya. Ini bigosli. Beliau katakan wa yatharu ma tanajjasu bigosli. Cara mensucikan sesuatu yang terkena najis adalah dengan cara mencucinya. Ini yang pertama. Hatta la yabqa laha 'ainun wala launun wala rihun wala ta'mun, sampai tidak ada lagi zat najis itu. Dicuci sampai tidak ada lagi zat najis tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada lagi warna dari najis tersebut, ya kan? Yang ketiga, tidak ada lagi aroma dari najis tersebut, ya kan? Dan yang keempat adalah tidak ada lagi rasa dari najis tersebut. Dipahami sini? Kapan sesuatu yang terkena najis kemudian kita cuci, tidak ada lagi zat najisnya, aromanya hilang, warnanya hilang, rasanya juga hilang, maka sesuatu yang najis ini menjadi suci. Pakaian kita, tempat sholat kita, ya kan? Atau tempat-tempat yang kita gunakan untuk beribadah di situ. Kapan terkena najis, maka caranya yang pertama kita cuci dia dengan air, sampai hilang zatnya, hilang warnanya, rasanya, aromanya. Dipahami sini? Baik. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Baik. Kenapa kita katakan di sini mencuci sesuatu itu Mencuci tentu dengan dengan air,
ya, dengan apa? Dengan air. Sebab air ini apa? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, ya kan? Untuk kita sebagai sesuatu yang suci. Allah katakan wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Dan sungguh kami telah menurunkan dari langit apa? Air yang suci. Ya, air yang suci. Baik. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Baik. Di sini kita juga bisa lihat ya, kalau misalnya tadi dari jenis-jenis najis, misalnya pakaian kita terkena kotoran hewan atau air kencing, maka seperti itu cara mensucikannya, dicuci. Tinggal nanti kita lihat, ya kan? Kita lihat jenis najisnya. Karena kan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang jenis najis. Ada najis yang mughalladh, najis yang apa? Yang berat. Ada najis yang apa? Mutawassit, pertengahan. Ada najis yang apa? Mukhaffafah, yang ringan. Ya kan? Kalau najis yang berat seperti air liur anjing, maka kita cuci dengan apa? Dengan air berapa kali? 7 kali. Ada yang mengatakan apa? 8 kali. Salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Ini kalau untuk najis yang mughalladh. Kemudian bagaimana kalau seandainya najisnya apa? Najis mutawassit, pertengahan. Maka bagaimana caranya? Kita cukup untuk mencucinya saja sampai hilang tadi, hilang zatnya, warnanya, rasa dan aromanya. Dipahami sini? Untuk najis mukhaffafah, apa najis mukhaffafah contohnya? Apa? Najis yang ringan, Taib. Najis yang ringan, contohnya seperti apa? Contoh najis yang ringan seperti apa kemarin? Air kencing anak bayi laki-laki yang masih menyusui. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dipercikan saja dengan apa? Dengan air. Demikian juga apa? Madhi cara mensucikannya cukup dengan apa? Dipercikan dengan air. Dibersihkan kemaluannya, kemudian apa? Dipercikan dengan apa? Dengan air. Dipahami sini? Itu cara yang pertama. Yaitu dengan cara mencuci dengan air. Yang kedua, wan na'lu bil mashi. Dan sendal itu disucikan dengan cara al-mash. Mas itu menggosok, ya kan? Dia gosok ke tanah, ya. Dia gosok ke mana? Ke tanah, gitu kan? Taib. Hal ini sebagaimana hadits dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau katakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, fa idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur fi na'laihi fa in ra'a fihi maqdaron aw qala adan falyamsashuma wal yusalli fihima. Baik, beliau katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat kepada kedua sendalnya, ya kan? Kalau seandainya dia melihat sesuatu yang najis, kotoran pada sendalnya, falyamsashuma, maka hendaknya dia menggosok sendalnya tersebut di mana? Di tanah. Wal yusalli fihima, dan dia sholat dengan menggunakan keduanya. Kan? Ini datang hadis seperti ini karena apa? Karena dahulu ya, di zaman Nabi SAW itu masjidnya mereka masih apa? Menggunakan tanah, ya, menggunakan tanah, tidak ada semen, tegel, karpet, ya kan? Mereka tempat sholatnya mereka apa? Masih menggunakan apa? Tanah. Bahkan para sahabat itu ketika di musim panas yang sangat panas, ya kan? Itu mereka menggunakan potongan kain kecil untuk diletakkan di mana? Di tempat sujud mereka. Karena saking panasnya itu. Bahkan syariat datang apa? Dengan cara menunda waktu sholat duhur sampai cuaca atau suhu itu apa? Tidak terlalu panas. Tidak terlalu apa? Panas, ditunda. Karena saking panasnya itu. Itu kalau panas. Kalau hujan yang seperti ini gimana? Becek berarti kan? Betul tidak? Sampai ada kisah Nabi SAW apa? Sholat dalam keadaan jidatnya itu apa? Masih ada bekas-bekas hujan.
masih ada bekas hujan. Makanya mereka masih sholat menggunakan apa? Menggunakan sendal. Kan? Ini juga yang perlu kita pahami, bahwa sholat menggunakan sendal adalah bagian dari sunnah Nabi SAW. Sunnah yang terlupakan, yang terlupakan. Padahal sunnah Nabi SAW itu apa? Mesti dilakukan walaupun sekali saja. Lakukan itu. Itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Sholat menggunakan apa? Sendal. Kemudian antum lihat di bawah sendal antum, oh aman, baru sholat. Dipahami sini? Baik. Kemudian yang berikutnya, hal ini tentang hukum ni'al atau hukum sendal ini sama dengan hukum ujung jilbab dari seorang wanita. Ujung jilbab dari apa? Wanita, ya. Misalnya kalau ibu-ibu, ya, wanita itu ummahat misalnya, itu jilbab mereka apa? Sampai ke tanah, gitu kan? Sampai ke tanah. Kayak orang sering bilang, nasapu lagi jalanan, jalanan, ya kan? Bagaimana cara mensucikan yang kalau seperti ini? Sementara mereka mau sholat ini, ya kan? Ini datang sebuah hadits bahwasanya seorang wanita dari Bani Abdul Ashhal, dia berkata, dia bertanya kepada Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, inna lana tariqan ilal masjid muntinatan fa kaifa nasna'u idza mutirna. Seorang wanita dari Bani Abdul Ashhal, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, sesungguhnya kami memiliki jalan ke masjid yang jalan ini sangat berbau busuk karena sampah, ya, kotoran, ya. Fa kaifa nasna'u idza mutirna? Apa yang bisa kami lakukan kalau seandainya hujan turun? Kalau hujan turun terkena sesuatu yang kotor, sampah seperti itu, becek, banjir, gitu kan? Betul tidak? Tergenang air kemudian apa? Tergenang pada sesuatu yang apa? Yang bau busuk, gitu. Fa kaifa nasna'? Maka bagaimana yang kita lakukan? Nabi SAW pun berkata, alaisa ba'daha tariqun hiya atyabu minha? Bukankah setelahnya itu, setelah jalan yang tadi buruk tadi, jelek tadi, ya, ada jalan yang lebih bagus lagi daripada dia, lebih suci daripada jalan tadi? Apa jawaban dari wanita ini? Qultum bala, tentu saja. Karena tidak mungkin semua jalan itu apa? Jorok, kotor, becek, gitu kan? Bala. Qala fahadihi bihadihi. Kalau begitu yang ini, yaitu apa? Jalanan yang jorok tadi, yang kotor tadi, itu disucikan dengan jalanan yang bersih. Dipahami sini? Kan? Makanya kalau misalnya kita punya pakaian, ya, ini untuk perempuan, ya. Makanya antum juga laki-laki harus punya ilmu, ya kan? Harus punya ilmu tentang apa? Hukum-hukum seputar wanita. Jangan sampai istri-istrinya bertanya pada orang lain. Ya, antum juga harus punya ilmu, ya, terutama di bab-bab yang khusus pada perkara-perkara wanita seperti haid, ya, harus tahu yang kayak gituan, ya, jangan sembarang gitu. Dipahami sini? Harus belajar tentang yang seperti itu. Ini masalah berkaitan dengan ibadahnya, jadi antum harus pelajari yang seperti itu. Itu yang pertama, atau ini yang kedua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan di dalam matan ini penulis rahimahullah taala menyebutkan bahwa sendal itu disucikan dengan cara digosok di mana? Di tanah. Gitu kan? Ini bukan berarti sendal itu tidak bisa dicuci dengan apa? Air, bukan. Ya kan? Ini pilihan. Ini pilihan. Bisa antum cuci, bisa antum gosok dengan apa? Tanah. Hanya saja kan terkadang kita susah mendapatkan apa? Air. Maka ada pilihan yang berikutnya. Pilihan yang berikutnya. Antum bisa apa? Menggosok dengan apa? Tanah. Sama seperti misalnya kita bersuci dari hadat besar atau hadat kecil. Buang air besar atau buang air kecil. Ya kan? Kalau seandainya, ya, kita di situ diberikan pilihan, kita boleh bersuci dengan air atau bersuci dengan batu. Kalau sekarang tisu misalnya, itu bukan
sesuatu yang kalau tidak ada maka yang ini bukan. Seperti misalnya kalau tidak ada air maka bertayamum, bukan. Tapi pilihan, itu adalah pilihan. Boleh antum mensucikan atau membersihkan sisa dari hajat tadi, buang hajat tadi, dengan menggunakan air atau dengan menggunakan batu atau tisu. Dipahami sini? Baik. Itu yang kedua. Jadi kita sudah punya dua cara untuk mensucikan sesuatu benda-benda yang terkena najis. Apa yang pertama? Dengan cara dicuci. Apa yang kedua? Dengan cara digosok, di tanah. Tapi untuk mencuci yang selain dari lu'abu kalbin, air liur anjing, maka di sini kita cuci sampai hilang zatnya, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang aromanya. Kalau seandainya satu kali cuci bisa hilang sifat-sifat itu, maka apa? Suci. Tapi kalau seandainya perlu 2 kali, 3 kali cuci, maka apa? Kita cuci apa? 2 kali sampai 3 kali cuci. Tidak ada apa? Batasan di situ. Dipahami sini ya? Yang berikutnya, di antara hal-hal yang bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan adalah al-istihalatu mutahhiratun li'adami wujudil wasfi al-mahkumi alaihi. Yang berikutnya adalah al-istihalah. Ini cara yang ketiga untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis. Al-istihalah. Istihalah itu bermakna intiqalu syai'i al-mahkum alaihi minal wasfi alladhi hukima alaihi ila wasfin akhar. Al-istihalah yaitu berpindahnya sesuatu yang dihukumi padanya berupa sifat kepada sifat yang lainnya. Perpindahan sesuatu yang dihukumi padanya, misalnya najis gitu, pada sifat yang lainnya. Pada sifat yang lainnya. Seperti misalnya di antara istihalah, misalnya kotoran manusia, ada tempat yang terkena kotoran manusia. Kemudian kotoran manusia ini kalau ditinggal, berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan, beberapa waktu, ketika hilang, misalnya hilang zatnya, tidak ada lagi aromanya, rasanya, warnanya, maka tempat tadi yang terkena kotoran manusia itu apa? Menjadi suci. Dipahami sini? Ini makna dari istihalah. Perpindahan sesuatu berupa sifat kepada sifat yang lainnya. Perpindahan sesuatu berupa sifat kepada sifat yang lainnya. Asalnya najis, kemudian dia berpindah menjadi suci. Seperti bangkai, ada bangkai yang mati di tempat kita, misalnya tempat sholat misalnya, kita bakar. Setelah dibakar, dia akan menjadi apa? Debu, gitu kan? Abu. Dipahami sini? Ini sudah berubah sifatnya. Maka yang seperti ini apa? Sudah tidak dikatakan lagi sebagai apa? Sebagai najis. Contoh misalnya istihalah juga, Misalnya ada anak kita, atau kita mungkin yang ngompol misalnya di kasur, kemudian ternyata apa? Dia lupa untuk apa? Mencucinya. Simpan di mana? Dia biarkan saja di luar gitu. Lupa untuk cuci, simpan di luar. Terkena matahari, kena matahari sampai kering, hilang warnanya, hilang rasanya, hilang aromanya, hilang zatnya. Maka kasur ini yang tadi terkena matahari tadi apa? Sudah menjadi apa? Suci lagi kembali. Dipahami sini? Itu makna dari apa? Al-istihalah. Dipahami sini? Jadi proses pemindahan sesuatu yang dia merupakan sifat
kepada sifat yang lainnya. Itu namanya apa? Itu namanya istihala. Dan istihala ini apa? Mutahhiratun. Adalah sesuatu yang dapat mensucikan. Sesuatu yang dapat apa? Mensucikan. Apa ilahnya? Apa sebabnya? Kenapa istihala ini dikatakan sebagai sesuatu yang mensucikan? Li'adami wujudil wasfil mahkum alaihi. Karena tidak adanya sifat yang dihukumi padanya. Sifat najisnya sudah hilang, betul tidak? Tidak ada lagi warnanya, tidak ada lagi rasanya, aromanya, zatnya sudah hilang karena terbawa angin, karena terkena sinar matahari. Maka ini apa? Menjadi suci. Dipahami sini? Makanya benar ya, kalau ibu-ibu itu kan biasanya kalau anaknya ngompol, ya jemur di luar. Itu namanya istihala namanya. Hilang aroma, rasa dan baunya, zatnya maka apa? Suci. Dipahami sini? Baik. Itu yang keberapa? Yang ketiga dari cara-cara mensucikan. Apa yang pertama tadi? Mencuci dengan air, dan ini asalnya. Asal dalam mensucikan sesuatu itu dengan apa? Air. Apa yang kedua? Menggosok dengan tanah. Apa yang ketiga? Al-istihala. Perpindahan sesuatu, sifat dari sesuatu kepada sifat yang lainnya. Ya kan? Awalnya najis, kemudian setelah terjadi proses jadi apa? Menjadi suci. Dipahami sini? Menjadi suci. Baik. Yang berikutnya, diantara sesuatu yang bisa mensucikan juga, dia katakan wa qalu wa ma la yumkin ghusluhu fa bisabbi alaihi. Dan apa yang tidak mungkin untuk dicuci, maka caranya adalah dengan dia disiramkan air, dituangkan air di atasnya. Ini pada hal-hal yang apa? Yang tidak bisa dicuci. Misalnya sumur, jatuh bangkai tikus, bangkai kucing misalnya, lompat. Dipikirnya mungkin dalam sumur ada ikan misalnya, lompat dia, mati karena dia bisa berenang. Maka airnya apa? Menjadi apa? Najis. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi, begitu bahasanya. Kontaminasi gitu. Ikhtilat kalau bahasa Arabnya. Bercampur dengan apa? Dengan najis. Maka dia apa? Menjadi najis. Dipahami sini? Bagaimana cara mensucikan sumur ini? Apakah kita cuci? Tidak bisa. Kita gosok-gosok juga tidak bisa. Istihala juga tidak bisa. Bagaimana caranya kalau gitu? Bukan yang gitu. Ini terbalik. Fabi sabbi alaihi misalnya apa? Contohnya apa? Contohnya seperti hadits A'rabi yang dia kencing di masjid. Saya ulangi. Contoh di sini fabi sabbi alaihi, sesuatu yang tidak bisa dicuci. Seperti seorang A'rabi yang kencing di mana? Di masjid. Kan? Dia kencing di masjid. Ini hadits dari Abu Hurairah atau hadits dari Anas bin Malik. Hadits dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau katakan, ja'a A'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fahuriqa alaihi. Beliau katakan, telah datang seorang A'rabi, kemudian dia pun kencing di sudut masjid. Arabi tidak tahu apa-apa, orang kampung gitu, tidak tahu adab, tidak kan? Fazajarahun nasu, maka para sahabat pun apa? Mengharapkan Nabi SAW pun apa? Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk mengambil seember air, kemudian apa? Disiramkan di atas tempat yang tadi dikencingi oleh apa? A'rabi ini. Dipahami sini? Ya kan? Di sini kita tidak mungkin cuci. Cuci itu maknanya kita gosok, ya kan? Kita kuras begini, enggak. Bagaimana caranya? Kita tuangkan air. Dipahami sini? Ini cara apa? Cara mensucikan juga. Misalnya ada anak-anak misalnya yang dia kencing di lapangan misalnya, atau kencing di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat umum,
Bagaimana cara mensucikannya tadi? Kita ambil air, satu ember banyak-banyak, baru apa? Kita siram. Ambil air, baru apa? Kita siram di tempat yang najis tadi. Dipahami sini? Itu cara mensucikan yang keberapa? Yang keempat. Apa-apa yang tidak mungkin untuk dicuci, maka caranya adalah apa? Dituangkan air di situ. Dituangkan air di situ, disiramkan air. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, waqalu au nazhu minhu hatta la yabqa lin najasati atharun. Atau dengan cara dia menguras sesuatu tersebut sampai tidak ada lagi bekas-bekas najisnya. Yang tadi yang saya bilang tadi. Misalnya kita punya sumur, kita punya tandon, ya kan? Air sumur, ya kan? Tiba-tiba ada kotoran manusia gitu di situ. Ya, orang gila datang buang air di situ. Atau misalnya tikus mati di situ, ya kan? Bangkai bercampur dengan airnya. Ini gimana caranya kita mensucikannya? Tadi dengan cara apa? Kita mengurasnya. Kita keluarkan airnya, keluarkan, ya kan? Maka nanti kalau dia sumur, maka nanti apa? Akan keluar air yang baru, betul tidak? Air yang baru ini apa? Suci. Kenapa? Karena kita tadi sudah menguras air yang tadi terkena apa? Bercampur dengan apa? Dengan najis. Dipahami sini? Itu cara yang keberapa? Cara yang kelima, yaitu dengan cara menguras. Demikian juga tandon misalnya, ya kan? Tandon bak, ya kan? Terkena najis, maka caranya apa? Kita kuras airnya. Kuras airnya, baru kemudian apa? Kita isikan lagi air yang baru. Dipahami sini? Itu cara mensucikan sesuatu yang najis. Baik. Kalau gitu kita sudah punya 5 cara mensucikan benda-benda atau sesuatu yang terkena najis. Yang pertama dengan cara mencucinya, yang kedua dengan cara menggosoknya di tanah, yang ketiga al-istihala, yaitu perpindahan sesuatu sifat kepada sifat yang lainnya. Kemudian yang keempat, kalau seandainya tidak bisa dicuci maka apa? Dituangkan air atau apa? Atau dikuras airnya. Atau apa? Dikuras. Ini cara mensucikan sesuatu yang terkena najis. Yang perlu kita pahami juga, terkadang ketika kita mensucikan sesuatu, misalnya pakaian kita yang terkena darah haid misalnya, terkena darah haid, apalagi zaman dahulu, masya Allah, mereka itu belum ada softex dan sebagainya. Mereka hanya menggunakan pakaian khususnya mereka ketika mereka terkena haid, maka mereka cuci dikeruk darahnya. Namun terkadang di sini apa? Ada sisa darah yang memang susah untuk dicuci, gitu kan? Cuci tapi tidak bisa terbuka, maka sesuatu yang sedikit seperti ini apa? Tidak berpengaruh, tidak mengapa. Jadi misalnya kalau kita lihat istrinya kita, dicuci pakaiannya yang terkena darah haid, baru dia bilang, sudah semangat sekali saya mencuci ini, sudah apa kalau bahasanya orang sini bati-bati, apa sih namanya? Sudah aku cuci berkali-kali ini, kok tidak bersih-bersih juga. Bagaimana caranya ini? Kalau memang sudah dicuci tapi masih ada bekas-bekasnya, maka di sini apa? Ini sudah apa? Tidak mengapa, tidak mempengaruhi ibadahnya lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Di sini kita sudah berusaha tadi apa? Tidak bisa bersih, kan? Tidak bisa, mungkin karena darahnya betul-betul jadi melengket betul. Dipahami sini, ini yang perlu kita pahami juga. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wal ma'u wal aslu fit tathhir. Dan air itu adalah asal dalam mensucikan segala sesuatu. Itu asalnya air. Kita gunakan untuk apa? Bersuci. Tadi karena yang pertama Allah Subhanahu wa taala mensifati air itu dengan suci. Allah katakan, wa anzalna minas sama'i ma'an
tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Berarti air apa? Suci. Kemudian terakhir apa? Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk kalian dari langit air agar supaya kalian bersuci dengan menggunakannya. Kalau begitu asal dari sesuatu yang dipakai untuk bersuci adalah apa? Adalah air. Adalah air. Yang terakhir beliau katakan fala yaqumu ghairuhu maqamahu illa biidnin minasyari. Dan tidak ada yang bisa menduduki kedudukannya kecuali dengan izin dari syariat. Artinya apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu ini juga bisa dipakai untuk bersuci kalau tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau apa? Tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi saya dulu tentang cara-cara mensuci benda-benda atau sesuatu yang terkena najis. Tapi nanti insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan ambil pembahasan tentang qada'ul hajat, tentang membuang hajat, atau di sini pembahasan tentang adab-adab dalam membuang hajat. Adab-adab dalam membuang hajat. Semoga ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan teman-teman semua. Apa yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salahnya itu datang dari kekurangan kami pribadi, kemudian dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.